Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM S1 S1 18002. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang vektor. Nah, sebuah vektor itu memiliki nilai arah dan besaran panjang atau magnitude. Nah, di sini itu berikut ini dua vektor. Kedua vektor itu dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik atau bisa juga dengan perkalian silang. Dan untuk cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan A kali B. Ini berarti perkalian titik A dan B. Nah, kita dapat menggunakan menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara rumus berikut ini. A kali B sama dengan besaran panjang vektor A dan besaran panjang vektor B dikali sudut antara A dan B, kosinus sudut antara A dan B, di mana A ini artinya besaran panjang vektor A dan B ini artinya besaran panjang vektor B. Kosinus 0 di sini maksudnya adalah kosinus sudut antara A dan B. Jadi, kita mengalikan panjang A dikalikan panjang B, kemudian mengalikan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita bisa juga menggunakan rumus berikut ini, yaitu A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Di sini kita bisa mengalihkan X dulu, habis itu mengalihkan Y, kemudian lalu menambahkannya. Kedua metode tadi itu berhasil. Jadi kita langsung pada contoh berikut ini. Hitung perkalian titik dari vektor A dan B. Di gambar tersebut sudah terlihat nilai-nilainya. Nah, kita menggunakan rumus yang saya jelaskan di atas tadi, yaitu A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus nilai sudut antara A dan B. Di sini itu nilai AB-nya itu adalah nilai besaran vektor A-nya itu adalah 10 dan nilai besaran vektor B-nya itu adalah 13. Di sini nilai sudut antara A dan B-nya itu adalah 59,5 derajat. Nah, di selanjutnya yaitu 10 dikali 13. Nah, nilai cos 59,5 derajat ini disederhanakan menjadi nilainya menjadi 0,5075. Di sini kemudian kita tuh mengalihkan, yaitu nilai antara 10 dikali 13 dikali 0,5075 dan mendapatkan hasil yaitu nilai 65,98 dan dibulatkan menjadi 66. Jadi nilai perkalian antara titik vektor A dan B itu adalah nilai 66. Dan kita bisa menggunakan cara yang kedua seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu
nilai A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Di sini itu, di gambar tadi itu nilai AX-nya sama dengan min 6 dikali 5, itu nilai BX-nya. Ditambahkan dengan nilai AY-nya itu 8 dikali BY-nya itu sama dengan 12. Jadi hasilnya itu min 30 ditambah 96 sama dengan 66. Kedua metode berikut menghasilkan hasil yang sama. Perhatikan juga di sini kita menggunakan minus 6. Untuk nilai AX ini menunjukkan bahwa arah X itu negatif. Oke, selanjutnya yaitu mengapa cos sudut antara A dan B. Karena untuk mengalihkan dua vektor masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lainnya dengan mengalihkannya dengan kosinus 0. Nah, berikut ini gambarnya. Di sini itu gambarnya yang pertama itu mengambil komponen A yang terletak di samping B. Dan gambar kedua itu contohnya sinar senter seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Kemudian ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di sampingnya A lalu dikalikan. Karena di sini rumusnya itu tidak masalah jika urutannya tidak sesuai. Misalnya besaran vektor A dikali besaran vektor B kali kosinus sudut antara A dan B, atau sama dengan besaran vektor A dikali kosinus sudut nilai antara A dan B dikali dikali besaran vektor B. Kita langsung ke contoh. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titiknya adalah 0. Nah, di sini seperti pada gambar berikut ini, hitung perkalian titik pada gambar ini. Jadi titik A kali B sama dengan besaran vektor A dikali vektor dan besaran dikali besaran vektor B dikali kosinus sudut antara A dan B. Di sini itu besaran hasilnya itu dikali cos 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat itu adalah 0, maka nilai dari A dikalikan B itu sama dengan 0. Karena sudut siku-siku satu sama lainnya itu, karena kedua vektor pada gambar tersebut berada pada sudut siku-siku satu sama lain. Jadi perkalian titiknya adalah 0. Atau kita juga bisa menghitung dengan rumus seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan A kali B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Di sini itu nilai AX-nya itu sama dengan 12.
min 12, dan nilai bx-nya itu sama dengan 12, nilai ay-nya itu sama dengan 16, dan nilai by itu sama dengan 9. Jadi min 144 ditambah 144 sama dengan 0. Nah, bagaimana jika ini berada dalam 3 dimensi, 3 atau lebih dimensi? Oke, di sini kita langsung pada contoh soal. Nah, contohnya itu Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Seperti pada gambar itu, kami di sini memiliki 3 dimensi, jadi kita memasukkan komponen Z, jadi X, Y, Z. Jadi untuk mencari nilai A kali B-nya itu kita menggunakan rumus AX ditambah BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ ditambah BZ. Jadi untuk nilainya itu seperti yang tertera pada gambar, kita sesuaikan nilai AX-nya itu 9, BX-nya itu 4, nilai AY-nya itu 2, nilai BY-nya itu 7, dan nilai AZ-nya 7, dan nilai BZ-nya itu 10. Nanti dikalikan terus ditambahkan, jadi hasilnya itu 36 tambah 16 ditambah 70 sama dengan 122. Nah, sekarang untuk rumus kita menggunakan rumus A kali B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali kosinus sudut antara A dan B. Tapi apakah besaran vektor A besar atau panjang vektor A? Nah, di sini kita menggunakan rumus Pythagoras dengan menghitung satu persatu. Nah, di sini nilai besaran vektor A-nya itu sama dengan akar diakarkan nilai dari AX, AY, dan AZ. Nah, jadi akar dari hasil nilai dari besaran vektor A itu sama dengan akar 180. Dan berikutnya itu kita mencari nilai besaran vektor B. Nah, di sini kenapa nilai 9 itu berasal dari BX-nya itu nilainya 9, BY-nya sama dengan 2, dan BZ-nya sama dengan 7. Di situ kita akarkan, jadi dikuadratkan. Nah, di situ mendapatkan hasil besaran vektor B-nya itu sama dengan akar 134. Nah, di atas itu kita sudah mencari nilai dari A kali B itu nilainya 122. Jadi, kita menggunakan rumus A kali B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali kosinus sudut antara A dan B. Di sini itu kita mengisi nilai A kali B-nya itu 122 sama dengan besaran vektor A-nya tadi itu akar 180 dikali besaran vektor B-nya itu akar dari 134 dikali dengan kosinus sudut antara kedua itu. Dan di sini kita mencari nilai kosinus atau nilai sudut antara keduanya. Di sini kita mencari nilai sudut antara keduanya. Nah, semuanya kan sudah diketahui sisa itu. Jadi kita nilai kosinus sudutnya itu dipindahkan ke bagian kiri, pindah ruas, dan 122 nilai dari
A kali B-nya itu dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 122 dibagi akar 180 dikali akar 134. Nah, hasilnya itu 0,7855. Dan nilai dari sudutnya itu sama dengan cosnya dipindah ruaskan jadi min 1. Jadi cos min 1 dalam kurung 0,7855 hasilnya sama dengan 38,2 derajat. Jadi untuk nilai sudut antara keduanya itu yaitu 38,2. Terima kasih. Berikut itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.